bersama gua di channel HBMC, HP Bandung Motor Community. Dan sekarang gua bersama ketuanya langsung, yaitu Bang Romi. Apa kabar Bang? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Nah, gua sebelum ini gua mau nanya-nanya sama lu Bang. Tapi sebelum ini buka masker dulu. Oh iya. Susah banget soalnya kalau ngomong itu nggak enak banget gitu. Nah, Buka masker biar enak, biar kelihatan ekspresinya ya. kelihatan gantengnya. Mukanya gitu. Nah Bang, yang gue denger ya, dulu lu itu kan jadi joki motor. Ini yang gue dengar. Jadi joki motor, terus juga lu katanya juga pinter ngerasain motor. Makanya lu banyak nih dipakai sama bengkel-bengkel besar. Itu benar apa sih? Kalau dulu iya, karena emang hobi sih dulu guys dari kecil kan. Dari zaman kita SMA atau SMP lah. SMP kelas 2 tuh kita udah main motor. Tapi kalau kayak sering dipakai bengkel besar itu lebay sih menurutku. Biasa aja lah, sama kayak anak-anak motor lainnya lah. Berarti lu main motor dari SMP? Dari SMP lah, sekitar SMP kelas 2 lah, udah kenal dunia motor. Oh tapi sebelum gue bahas itu, gue mau nanya Bang, sekarang kesibukan lo apa? Sekarang masih ya sama keluarga, sama istri, sama anak. Ya sibuk-sibuk kerja aja lah pokoknya. Kalau dunia kayak gitu udah, ya alhamdulillah udah Masa lalu ya? lepas lah, udah vakum gitu. Udah vakum? Tapi lu sekarang sibuk keluarga, kerja gitu. Tadi berarti pertanyaan gue yang tadi, berarti lu bener nih jadi joki motor, bener? Iya, betul. Kalau pinter ngerasain motor? Pintar ngerasain motor. Nah, itu umum sih guys, sebenarnya semua orang pasti bisa ngerasain motor gitu. Umum sih menurut gua. Kayak ya mungkin karena udah terbiasa aja dulu ya, karena memang dia tiap hari main motor gitu. udah sehati lah ya. Iya. Berarti lu main motor dari SMP Bang ya? Iya, Dari SMP itu SMP tahun berapa? kelas 2 itu tahun berapa ya? 2007 lah, 2008. 2007-an. Itu SMP kelas 2. 2007-2008? 2007-2008. Sekitar tahun segitu lah ya. Tapi lu masih ingat gak sih siapa gitu yang pertama kali yang ngajarin gue motor itu siapa? Kalau yang ngajarin sih nggak ada sebenarnya, kayak lebih apa ya, kayak otodidak aja sih dulu. Cuman memang ada kayak panutan gua lah gitu di motor, udah almarhum tapi udah meninggal. Panutan lu siapa nih? Maksud lu orang-orang dekat-dekat lu apa? Iya, dulu. Pembalap nasional atau apa? Enggak balap internasional, tapi Enggak. kayak emang di bengkel aja gitu. Gua ngeliat dia Oh. tuh kayak keren motornya, cara bermotornya, ngerasainnya tuh keren banget gitu. Dapat ilmu juga lah dari almarhum, gua dapat ilmu. Karena lu ada panutan ya. Itu kalau pertanyaan yang kasih ke lu, pertama kali, gue penasaran nih, pertama kali motor yang lu pakai itu apa? Pertama kali Ya. itu bawa Grand sih om, bawa Grand. Grand. Iya, Grand Berapa cc sih? Grand itu berapa ya, 110 kali ya, 110 110 kayaknya. Iya bawa Grand. Lu di SMP udah megang Grand? Bawa Grand ya, Grand Betul. Astrea dulu tuh. Oh, Tahun-tahun segitu kan lagi boomingnya dulu tuh. itu motor pertama kali tuh? Pertama kali bawa, iya. Terus Pertama kali bawa pakai Grand. lu pakai Grand itu pertama kali di mana? Lu itu pasti udah ngetrek kan? Pertama kali pakai Grand udah. Enggak, maksud udah. gua tuh lu ngetrek motor itu di mana pertama kali? Pertama kali bawa itu di Bekasi. Kalau anak Bekasi pasti tahu, itu ada dulu namanya Tol Pamahan, daerah Puri Gading. Tol Pamahan. Tol Pamahan itu daerah Puri Gading. Itu tol belum jadi dulu. Tol belum jadi. Itu berapa kali? Iya, ngetrek di situ? kalau orang Bekasi pasti tahu. Orang Bekasi pasti tahu. Daerah Puri Gading. Lo ada orang Bekasi nggak komen coba, tahu nggak lu? Terus lu kalau misalkan ya, kan gua kan emang nggak pernah ngetrek motor, gua nggak pernah ya. Sedangkan gua aja yang nggak pernah ngetrek motor, itu gua sering jatuh Pak. Sering jatuh di motor gitu. Nah lu pernah nggak sih ngerasain kayak lu lagi ngetrek terus jatuh gitu? Kalau jatuh pernah, pasti pernah. Tapi alhamdulillah nggak sampai parah banget. Tapi motor hancur? Motor hancur, kayak paling kaki patah, terus sama beset gitu doang sih. Alhamdulillah nggak pernah sampai. Operasi?
Enggak, ya paling operasi pas patah tulang itu aja dulu pas masang apa pakai pen di rumah sakit dulu. Lu pernah operasi? Pernah dulu pakai pen. Pas jatuh Pas ngetrek? jatuh iya, pakai pen kaki gua dulu. Pas patah tulang. Nah, itu kan balap liar kan ya? Ngetrek-ngetrek liar kan? Liar, iya, liar. Tapi lu pernah gak sih kayak ikut event gitu? Pernah dulu gas, jadi nggak tahu kenapa ya, gue itu jiwanya emang lebih demen di liaran gitu. Kalau di Jalanan lepas iya gitu. iya, kalau di event-event gitu enak, emang kan lebih safety, lebih aman, pakai helm, pakai wear pack kita kan, lebih aman lah. Tapi ya itu modalnya terlalu besar kalau di event. Terus juga dulu pernah main diikutin event sama bos, ya nggak masuk juara, nggak naik podium. Pernah ngerasain. Pernah ngerasain. Itu di mana? Sentul. Itu dulu nggak di Sentul pernah sekali. Di terakhir tuh Harapan Indah dulu sebelum Hotel Santika itu jadi, itu dulu tempat buat event-event balap dulu 201. Oh, di mana Harapan Indah? Harapan Indah dulu ada, yang sekarang jadi Hotel Santika. Sekarang jadi Hotel Santika. Nah, yang gue bingung ya, lu ngetrek begitu, lu pasti kan motor lu otak-atik kan? Itu otomatis lu SMP motor bokap yang beliin dong. Ini unik ceritanya nih. Sebenarnya bokap tuh nggak beliin. Dulu memang sebenarnya ya bokap nggak bisa disalahin juga ya. Bokap kan anggota. Awalnya tuh dari bokap. Pulang sekolah, ada bokap di rumah. Bokap nawarin, nih mau motor gak? Motor apa? Motor apa aja ada di pos polisi gitu kan. Ya namanya umur. Motor-motor. Ya gitu. Iya. Ya namanya umur berapa dulu ya? SMP lah, SMP kelas 1, kelas 2 di tahun motor siapa yang nggak senang gitu kan? Iya. Orang jalan kaki ya. Kita ambil, itu ada 3 pilihan, ada Shogun, Grand, sama Poswan. Yang gua ambil yang mendingan lah bagi gua tuh ya Grand doang. Akhirnya gua punya Grand, gua bawa ke bengkel, dan gua sama masuk bengkel tuh. Orang kan harusnya masuk bengkel yang bagus, maksudnya yang standar-standaran lah. Itu awal ya? Nah, akhirnya aku masuk ke bengkel kebut, bengkel balap ada di dekat rumah, nggak jauh dari rumah. Ya kenal balap, dari situ kenal motor, nyerpis sampai ya ngebelang mesin lah dulu, ganti seher, kertas, klep gitu kan. Yang jadi bahan pertanyaan gua, orang tua tau nggak? Orang tua tahu sebenarnya, pasti tahu. Cuman Lu nggak pernah bawa motor trek lu ke rumah gitu? Gak pernah? Bengkel? pernah orang di rumah juga, di garasi dulu ada 4, ada 3, bokap tahu. Cuman ya mau gimana, namanya bangor gas, bangor sumpah, bangor banget, nggak bisa dibilangin gitu. Ada nih, suka lah gitu ya. Kalau dibilangin lu dibilangin sama orang tua. Tapi kalau orang tua mah ya udah, mau ngizinin mau nggak ngizinin gimana gitu ya. Tapi lu pernah nggak sih kayak lu bawa motor 2 tak 4 tak gitu? Alhamdulillah dari pas setelah lulus SMA tuh udah nguasain semua sih. Lu udah pernah bawa 4 tak 2 tak? Bawa 2 tak 4 tak tuh pernah ngerasain sih dulu tuh. Pernah ngerasain? Pernah. Nah, menurut lu dari motor 2 tak 4 tak yang paling enak yang mana? Paling enak. Yang enak lu bawa? Paling enak 2 tak sih guys. Daripada 4 tak? Iya. Kan kalau dibikin kencang 4 tak kan? Enggak, justru lebih cepat 2 tak. 2 tak itu cepet naiknya, kompresinya cepet naik dia, cepet. Karena kan dia nggak pakai klep, nggak pakai noken as kan, nggak ada keteng, lebih cepet aja, suaranya tuh lebih ring gitu, lebih enak aja gitu ketimbang 4 tak pun enak, sebenarnya 4 tak enak, tapi lebih enak 2 tak lah menurut gua. Lebih memacu adrenalin gitu, lebih cepet. Tapi kalau gua aja bawa motor cepet aja ngeri pak, kalau gitu ngeri gua, sumpah. Apalagi kalau misalnya udah trek, motor lu udah di otak-atik, lu lebih kenceng lagi kan? Betul. Lu ada perasaan takut kalau gua mati gimana ya anjing gitu? Kalau ngeliat takut, jujur kita kayak ngeliatnya lagi di mana lah, Taman Mini atau di Sentral gitu kan, ngeliatnya cepet nih, put gitu kan, takut sebenarnya. Ya, tapi ketika kita duduk di atas motor gitu, ya rasa takut itu udah nggak ada, karena memang pengen ngebut aja, maksudnya emang jiwa gue tuh emang seneng ngebut gitu loh. Ya kan ini pak, maksud gue tuh kayak misalnya lu kalau ngetrek nih, masalahnya lu itu bukan resmi pak, ya kan, lu bukan resmi, terus lu balap-balap liar, ya kalau kenapa-napa kan kita ada yang tahu gitu. ya
Tapi ya walau alam lah. Selama Ya udah lah ya, karena gitu ya. gue mikir kayak selama jalanan masih kosong, ya gue mikir aman-aman aja sih. Ya akhirnya kita ambil jalan baiknya lah, ya mau sampai kapan kita main motor terus gitu kan, main balap terus. Ya, akhirnya gue tinggalin tuh dunia balap tuh. Tinggal semua demi istri yang Ya, sekarang. alhamdulillah. Sweet banget coy. Nah, kalau balap-balap begitu, momen yang paling berkesan buat lo apa selama lu udah di 7 tahun nih di dunia trek-trekan begitulah? Momen yang paling berkesan buat lo apa? Momen yang paling berkesan apa ya? Momen paling berkesan itu banyak sih guys, banyak banget. Ya satu halnya itu yang pernah main lagi hujan-hujanan, itu berkesan banget. Terus lagi di Sentul, motor jebol. Mau main itu, kita mau main berapa lupa itu waktu itu. Mau main, tiba-tiba motor jebol, ngejim. Serep pecah, bloknya pecah. Akhirnya kita bongkar dulu di situ. Kita garap sama mekanik, nyeting ulang sana sini segala macem, nyeting CDI kan, karburator, udah dapet, lepas, ya alhamdulillah menang. Itu momen paling berkesan banget itu dulu. Kalau balap-balap begitu taruhannya apa sih? Ya uang. Uang. Ada pernah nggak sih lu kayak ditaruhin kayak misalkan ya udah kalau misalkan lu kalah motor bakarin? Kalau di kampung gua ada. Ada sih kayak gitu, cuman nggak banyak sih kalau di Jakarta. Kalau lu nggak pernah? Nggak pernah. Ada dengar cerita gitu kayak ambil-ambilan motor, pernah dengar. Tapi kalau gue pribadi nggak pernah sih ngerasain sampai segitulah. Paling ya normal lah, umum. Paling Berarti duit aja. Duit paling gede lu taruhan pas lu waktu itu berapa? Paling gede itu pas gue zaman 2011. 2011 itu gue masih SMA kelas 3 kayaknya, baru lulus SMA kelas 3. Itu paling gede dulu 5 juta. 2011? Ya 5 juta dulu tuh. Tengahannya 5 juta. Ya pinggiran kita nggak tahu lah kalau pinggiran itu berapa. Tapi menang? Alhamdulillah Menang? Menang itu alhamdulillah. Selama ini lu pas balap-balapan liar begitu banyak yang mana gitu, menang apa kalah lu? Apa ya? Kalau begitu sama aja sih pokoknya. Ya namanya main motor ya guys ya, maksudnya yang Tergantung mekanik ya? Iya, kayak ada kalahnya pasti, ada menangnya pun pasti gitu aja. Kayak nganggapnya tuh menang itu ya anggapannya bonus gitu aja. Menang paling gede 5 juta. Ya itu dulu. Kalah paling gede berapa? Kalah paling gede, lupa gas. Kalah paling gede. Nyampe 5 juta? Nyampe sih kayaknya. Nyampe Ya, pernah. Nah duit 5 juta itu duit pure duit lu apa duit? Enggak. Kalau kita kan cuman kerja, cuman disuruh bawa. Yang taruhan itu ya bos-bosnya yang punya bos-bos. motor, terus sama kayak anak-anak di bengkel, lu mau naruh nggak gitu. Timnya lah ya? Kalau kita hanya ya sama kayak kerja lah, disuruh tong, bawa motor tong, gini, iya bang siap, coba rasain dulu ya kita rasain. Memang harus ada hubungan baik antara si joki sama mekanik gitu. Kalau nggak ada hubungan baik ya nggak bakal ketemu, itu settingan percuma. Nah, lu terakhir kan 2015, ya kan? Main motor 2015. Iya, terakhir tuh. Terakhir yang lu bawa motor itu motor apa? 2015 terakhir banget lu kayak lu udah bilang gua udah vakum. Terakhir itu apa? Motor apa? Terakhir tuh bawa Ninja kayaknya deh. 2 tak. Bawa Ninja ya 2 tak itu. Bawa Ninja 2 tak di Gor Bekasi kayaknya. Iya, terakhir itu di Gor Bekasi. Itu terakhir main 2000 kalau nggak salah. Kalah. Penutupan tuh. Itu kalah. Penutupan yang kurang enak ya. Kurang baik. Mungkin udah di jalannya Pak. Tapi seandainya kan sekarang udah punya istri, ya kan? Kalau seandainya gitu, lo minta izin sama bini lo lagi, lo pengen main motor lagi gimana? Minta izin sama istri lo? Pengen sih kalau dikasih kesempatan sama istri, cuman kayak gue mikir ngeliat joki-joki sekarang ya pada kecil-kecil banget guys. Pada kecil, pendek, pada jago-jago banget sekarang bawa motornya. Yang udah kayak gini perut udah nggak bisa lah. Bisa, cuman udah nggak pede duluan gitu. Karena pernah dulu izin juga sama istri,
pas pernikahan baru ya 2 tahunan, ya 2 tahunan dulu lah, pengen deh bawa motor lagi tapi disentul, boleh nggak? Oh udah ini udah mencak-mencaknya tuh udah, jangan nggak ada gitu. Tapi kalau misalkan bini ngizinin gitu, Bini ngizinin, nah tampil tampil lagi insya Allah, musim badan dulu lah. diet ya. Iya dia dulu lah. Nah ini terakhir yang gua inilah apa pertanyaan terakhir lah buat lo. Selama lo dari 2007 sampai 2015, selama 7 tahun itu, menurut lu musuh terberat lu siapa waktu itu? Musuh terberat. Kalau musuh semua pasti berat. Musuh nggak ada yang enteng. Musuh pasti berat. Namanya motor udah dikorek, pasti semua kenceng. Tinggal gimana cara mengontrol emosi kita aja di track gitu. Kalau musuh terberat, jujur diri sendiri sih paling. Musuh terberat gue tuh diri gue sendiri, melawan Bukan orang lain. melawan keegoisan gue sendiri, kontrol emosinya, itu sih musuh terbesar bagi gue. Musuh Kalau terbesar semua dari orang sendiri. lain, ya gue anggap semua sama lah. Nah bang, gue denger ya, selain lu main motor, gue denger lu juga main mobil. Main mobil ya pernah, tapi nggak lama gas. Main mobil itu cuman setahun apa 2 tahunan lah. Setelah itu ketika punya anak disuruh tuh sama nyokap, udah jual mobil, nggak perlu main-main ceper-ceper lagi dia bilang. Akhirnya ya kita pikir juga ya udahlah, kita tinggalin lah dunia-dunia begitu, lebih fokus ke keluarga gitu. Tapi pernah memang ngerasain dulu main mobil ceper. Main mobil ceper berapa tahun? Sekitar 2 tahun lah itu. Sekitar 2 tahun. Main mobil ceper dulu. Itu lu main mobil ceper mobil apa? Dulu ada 2 mobil. Pertama pakai Corolla tahun Corolla ceper juga tuh? 96 ya, tahun 96 ceper dulu, Corolla ceper. Terus ya alhamdulillah punya rezeki lagi, Corolla jual ganti BMW. BMW ceper juga. Ceper juga. Itu dari Corolla sama BMW itu udah 2 tahun tuh? Apa BMW doang 2 tahun? Kalau ikut komunitasnya BMW, kalau Corolla nggak pernah ikut komunitas. Oh cuman dari main mobil ceper tuh udah dari Corolla? Iya, dari Corolla. Cuman dari Corolla kita nggak pernah masuk komunitas. Masuk komunitasnya tuh di ya pas punya BMW. Berarti lo main motor udah pernah, mobil juga udah pernah. Serta gua aja main motor kagak pernah, mobil juga kagak. Tapi bisa lah, pasti ngerasain lah. Ya mudah-mudahan lah. Cuman gua nggak main ceper pak. Normal-normal aja lah kalau ada rezeki. Iya, amin. Nah pak, kita tinggalin lah masalah motor, masalah mobil. Gua udah tahu nih masalah dulu. Ya. Nah sekarang kita fokus bahas tentang klub motor nih. Ya. Nah, lu sendiri kan sekarang menjabat sebagai ketua Brotherhood. Nah, gue mau tanya, planning lu ke depan untuk klub ini apa? Ya, kalau planning itu sebenarnya hampir sama sih guys kayak tahun-tahun lalu gitu kan. Cuman kalau sekarang itu lebih pengen tuh ngebangkitin semangat anak-anak dulu gitu kan. Karena secara gue pribadi kayak kalau tanpa semangat dari anak-anak, kita tuh bikin organisasi apapun nggak akan berjalan. Ya, Gitu. benar. Makanya dari pertama itu yang gue tekanin ke anak-anak tuh ya udah kita semangat gitu. Kalau tujuannya pengen ngapa-ngapain ya tetap kita lebih ke diskusi aja sih, ke anggota atau ke strukturnya gitu kan. Nah Pak, gimana nih rasanya lu jadi ketua Brotherhood? Nah ini agak unik nih guys sebenarnya. Kenapa gue bilang unik? Karena dulu tuh gue nggak suka touring, jujur aja. Gue nggak suka touring, sama sekali gue nggak suka touring gitu kan. Itu sebelum organisasi ini terbentuk ya. Dulu tuh gue nggak suka touring gitu kan. Ya uniknya, gue bukan anak touring, nggak demen touring, tapi bisa jadi ketua di komunitas touring. Itu unik sih bagi gue gitu kan. Nggak tahu teman-teman menilainya itu dari mana gitu kan. Kalau anak motor ya anak motor udah lama, tapi bukan dunia touring gitu. Ya mungkin karena anak-anak melihatnya lu bekas mantan anak motor gitu. Iya. Bisa ngerangkul gimana? Iya, tapi kan beda konsep lah, beda banget gitu. Dulu gue main motor di dunia track lurus ya. gope meter, main drag gitu kan. Terus sekarang Jauh-jauh gitu. menjadi ketua
tua di komunitas touring jauh jalannya gitu kan, yang padahal dulu nggak suka sama sekali gitu. Tapi pelajaran ada juga pas sekarang yang kita ambil dari omongan lu. Ya. Pelajarannya itu lu nggak boleh bilang ah gua nggak suka ini nggak suka itu, takutnya kan kedepannya kita nggak ada yang tahu. Bener nggak sih? Benar ya. Ya kan? Ketika lu nggak suka dengan sesuatu, jangan kayak apa sih? Maksud gua tuh kayak lu jangan terlalu membenci gitu loh. Ya. Ya kan? Bisa aja suatu saat nanti lu bisa masuk ke ranah itu. Nah ini contohnya. Ya, sekarang yang berasa yang lu bilang lu nggak suka touring. Ya, nggak suka dulu. Tapi sekarang lu malah jadi ketua. Bisa jadi ketua gitu. Jadi ketua. unik memang. Tapi beban nggak sih buat itu? Enggak sih sebenarnya, kalau beban lebih yang ngejalanin aja sih, enjoy aja gitu. Kira ya alhamdulillah di sekitar orang-orang gue tuh orang-orang berpengalaman di dunia touring gitu kan. Jadi bagi gue tuh cukup ngebantu lah. Kalau beban sih enggak, alhamdulillah dari dulu jadi ketua tuh mesti ini enggak sih. Enggak beban kita alhamdulillah. Dan sekarang jadi doyan touring. Gara-gara masuk ke komunitas ini. Ya, itu jadi doyan touring. Bukan karena ketua ya, maksudnya kayak gue ngeliat semangat anak-anak tuh kayak menggebu-gebu gitu kan. Ayo Pak touring gitu. Ya jadi suka sama touring, jadi jatuh cinta gitu. Karena menurut gue juga ada masuk ke klub ini kan. Touring itu bukan masalah ya udah kita motor rame-rame gitu. Enggak juga. Cuman kayak apa ya? Kalau menurut gue pribadi refreshing Pak. Refreshing, terus juga gue bisa yang tadinya teman gue yang saya hello doang gitu loh. Ya, Ketemu saya hello doang, sekarang udah bisa canda, akrab, deket gitu. Ya. Nah itu yang menurut gue yang wah ada lah nilai positifnya gitu. Ya. Bagus. Kayak keluarga lah. Kayak gitu. keluarga lah gitu. Ketika ada yang sakit, terus kita ngebantu. Betul, ya. Itu yang gue suka. Padahal kan dulu gue emang bukan anak motor, bukan anak touring juga gitu loh. Tapi ketika gue masuk sini, gue nemuin itu. Jadi ketemu pengalaman baru, Pengalaman baru, keluarga baru gitu loh. Iya. Ya walaupun pasti adalah sedikit ininya nggak sinkronnya lah, Ya, ada pasti ada gitu. Cuman ya wajar, namanya juga kita banyak kepala beda pikiran. Menurut gue seperti itu. Nah terakhir nih Pak, Iya. harapan lu untuk HDMC ini apa? Harapannya ya tetaplah solid, tetap care, pengen komunitas ini lebih maju lagi, lebih dikenal banyak orang, lebih lebih banyak anggotanya, lebih solid lah intinya. Itu. Nah, ngomong-ngomong yang lu bilang lebih banyak dikenal orang. Ketika ada gitu, misalkan ini klub udah dikenal nih banyak orang. Ada orang luar gitu yang pengen masuk ke klub kita, itu boleh banget. Kalau itu lebih didiskusin lagi sih ke teman-teman gitu, karena kita nggak bisa juga ambil keputusan ya, artinya kita pengen dengar suara mereka juga gitu kan. Kalau memang orang lain boleh masuk dan teman-teman setuju, teman-teman welcome, ya nggak ada salahnya, masuk aja silakan gitu. Ya kan itu kan Makanya kembali lagi ke teman-teman aja maunya seperti apa gitu kan. lebih bagus kalau misalnya gitu kan lebih banyak anggota. Betul ya, betul. Emang udah ada saran-saran kayak gitu, kritikan kayak gitu udah ada. Cuman kan masih kita tampung dulu karena pengen memang dari awal tuh nerapinnya ya khusus pekerja di tol aja sih gitu. Satu kerjaan, satu kantor. Ya, satu kantor. Ya kalau misalkan ada orang yang pengen pulang luar, pengen masuk klub ini, didiskusikan Diskusi dulu. dulu ya, diomongin dulu baiknya kayak apa gitu kan. Kalau memang mereka setuju, welcome, ya udah silakan. Oke lah, cukup lah obrolan kali ini karena ini udah ada kali setengah jam Pak. Makasih banyak Pak buat waktunya Pak. Oke, sama-sama, thank you. Ya, selanjutnya ntar tunggu aja video selanjutnya lah. Entah itu ntar masih apa. Ya. Yang penting konten ini bakal tetap ada, bakal tetap jalan. Makanya subscribe video ini ya. Oke.